Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai cara menentukan fungsi kuadrat. Nah, untuk menentukan fungsi kuadrat, kita dapat menggunakan 3 cara berdasarkan informasi yang diketahui. Yang pertama, jika diketahui titik potong grafik dengan sumbu X dan melalui titik sembarang. Jika diketahui suatu fungsi grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, memotong sumbu X pada titik X1,0 dan X2,0, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Kita lihat contoh soal. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik min 2,0 dan 3,0 serta melalui titik 0,6. Penyelesaiannya, dari titik potong sumbu X kita dapatkan nilai X1 sama dengan min 2 dan nilai X2 sama dengan 3. Ini kita dapatkan dari soal ini. Min 2 ini sebagai X1, 3 sebagai X2. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan AX dikurangi X1 dikali X dikurangi X2. X1-nya kita ganti dengan min 2, X2-nya kita ganti dengan 3. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan A dikali X, negatif dikali negatif positif, 2 dikali X dikurang 3. Selanjutnya kita tentukan nilai A dengan mensubstitusikan nilai X dan Y titik 0,6 pada persamaan di atas. Y sama dengan A dikali X ditambah 2 dikali X dikurang 3. X-nya ini, X-nya 0, Y-nya 6. Nah, kita masukkan nilai X ini kita ganti dengan 0 dan nilai Y kita ganti dengan 6. 6 sama dengan A dikali, nah X ini kita ganti dengan 0. 0 ditambah 2 dikali, X-nya kita ganti lagi dengan 0. 0 dikurangi 3. 6 sama dengan A. 6 sama dengan A. 0 ditambah 2. 0 ditambah 2 sama dengan 2. 0 dikurangi 3 sama dengan min 3. Jadi 6 sama dengan min 6A. Min 6A ini kita dapatkan dari sini. A dikali 2 dikali min 3. Min 6A. Sehingga dapatlah nilai A sama dengan min 1. Ini kita dapatkan dari A sama dengan 6 dibagi min 6. Sama dengan min 1. Lalu nilai A sama dengan min 1 kita substitusikan ke dalam persamaan Y sama dengan A dikali X ditambah 2 dikali X dikurangi 3. Kita masukkan nilai A sama dengan min 1. Nah, X kuadrat dikurang X dikurang 6 ini kita dapatkan dari X dikali X, X kuadrat.
Lalu X dikali min 3, min 3X. Lalu positif 2 dikali X sama dengan positif 2X. Lalu positif 2 dikali min 3 sama dengan min 6. Sehingga kita dapatkan X kuadrat min 3X ditambah 2X sama dengan min X dikurangi 6. Nah, ini dapatnya. Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat dikurang X dikurang 6. Lalu Y sama dengan kita kalikan min 1 dikali X kuadrat, min X kuadrat, min 1 dikali min X, positif X, min 1 dikali min 6, positif 6. Sehingga didapatkanlah fungsi kuadratnya Y sama dengan min X kuadrat ditambah X ditambah 6. Kita lihat cara yang kedua. Jika diketahui titik potong, puncak, dan melalui titik sembarang, nah, jika diketahui satu fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, memiliki titik puncak H, K, maka rumus fungsi dari grafik fungsi tersebut dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A dikali X dikurangi H kuadrat ditambah K. Contoh soal. Tentukanlah fungsi kuadrat yang titik puncaknya di titik 1,4 dan melalui titik min 1,0. Penyelesaian dari titik puncak P 1,4 kita dapatkan nilai H-nya sama dengan 1. Ini sebagai nilai H dan K sama dengan 4. Ini sebagai K. Maka kita masukkan ke dalam rumus fungsi Y sama dengan A, dalam rumus fungsi yang ini ya, yang di atas, Y sama dengan A dikali X dikurangi H kuadrat ditambah K. Kita ganti nilai H dan nilai K-nya dengan 1 dan 4. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan A dikali X dikurangi 1 kuadrat ditambah 4. Lalu dari persamaan yang ini kita substitusikan titik min 1 dan 0. Min 1 ini sebagai X dan 0 sebagai Y. Y-nya ganti dengan 0. X-nya ini kita ganti dengan min 1. Nah, sehingga mendapatkan 0 sama dengan A, min 1 dikali min 1 min 2 kuadrat ditambah 4. 0 sama dengan min 2 dikali min 2 plus 4 dikali A plus 4A ditambah 4. Min 4A sama dengan 4. A sama dengan min 1. Jadi fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan min 1 dikali X dikurangi 1 kuadrat ditambah 4. Nah, ini kita dapatkan X dikurangi 1 dikali X dikurangi 1 dari sini ya. Nah, lalu X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 1 sama dengan min 1X. Tidak perlu kita tulis 1, cukup X saja. Lalu ini min 1 dikali X, min 1X. Satunya tidak perlu ditulis juga. Min 1 dikali min 1, positif 1. Nah,
Nah, lalu X kuadrat min X dikurang X. Kita berhutang 1X, lalu kita berhutang lagi 1X. Jadi kita memiliki hutang 2X ditambah 1. Nah, jadi X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1, itu kita dapatkan dari sini. Y sama dengan min 1 dikali X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1 ditambah 4. Ini tetap ditambah 4. Y sama dengan, lalu kita masukkan ke dalam. Min 1 dikali X, min X kuadrat. Min 1 dikali min 2X, positif 2X. Min 1 dikali positif 1, min 1 ditambah 4. Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. 3 ini kita dapatkan dari sini. Jadi fungsi kuadratnya sama dengan Y sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 3. Kita lihat cara yang ketiga. Jika diketahui 3 titik sembarang. Jika diketahui suatu fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat ditambah X ditambah C, selanjutnya kita substitusikan nilai X dan Y dari ketiga titik tersebut ke rumus fungsi kuadrat. Kita lihat contoh soal. Tentukanlah fungsi kuadrat yang melalui titik A 0,5, titik B 1,6, titik C min 1,12. Penyelesaian. Nah, kita lihat dulu titik A. Titik A 0,5, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 5. Lalu kita substitusikan ke Y AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Y-nya kita ganti dengan 5, X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat adalah 0, 0 dikali A dapat sama dengan 0, B dikali 0, 0 ditambah C. Jadi 5 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah C. Sehingga kita dapatkan nilai C sama dengan 5. Nah, lalu kita lihat titik B. Titik B 1,6. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 6. Kita ganti. Kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah X ditambah C. Y-nya kita ganti dengan 6, X-nya kita ganti dengan 1. Sehingga kita dapatkan persamaan 6 sama dengan A ditambah B ditambah C. Ini kita jadikan persamaan 1. Nah, nilai C sama dengan 5 kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 6 sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, nilai C-nya kita dapatkan sama dengan 5. Jadi kita masukkan 6 sama dengan A ditambah B ditambah 5. 5-nya pindah ruas menjadi min 5. Jadi 6 dikurangi 5 sama dengan A ditambah B. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 1 sama dengan A ditambah B. Ini kita jadikan persamaan kedua. Ini titik C. Titik C min 1,12. Nilai X-nya min 1, nilai Y-nya 12. Kita masukkan lagi ke persamaan Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita ganti Y-nya sama dengan 12, X-nya sama dengan min 1. Sehingga kita dapatkan 12 sama dengan 1A, min 1 dikali min 1, 1. 1 dikali A, 1A. B dikali min 1, min B ditambah C. Jadi 12 sama dengan A dikurangi B ditambah C. Ini sebagai persamaan 3.
Nah, lalu C sama dengan 5 tadi kita substitusikan kembali ke persamaan 3. 12 sama dengan A dikurangi B ditambah C. 12 sama dengan A dikurangi B ditambah 5. C-nya kita ganti dengan 5. Jadi 12 dikurangi 5, 5-nya pindah ruas menjadi min 5 sama dengan A dikurangi B. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Lalu 7 sama dengan A dikurangi B. Nah, ini sebagai persamaan keempat. Lalu persamaan kedua dan persamaan keempat kita kurangkan. Dikurangi 7 min 6. A dikurangi A habis. B dikurangi min B 2B. Jadi B dikurangi min B. Nah, negatif dikali negatif positif. Berarti B ditambah B sama dengan 2B. Sehingga kita dapatkan min 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, nilai B sama dengan min 3. Lalu kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4 yaitu 7 sama dengan A dikurangi B. Nilai B-nya kita ganti dengan min 3. 7 sama dengan A dikurangi min 3. 7 sama dengan A, negatif dikali negatif, positif 3. 3-nya pindah ruas, 7 dikurangi 3 sama dengan A. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi dapatlah nilai A-nya sama dengan 4. Nilai A sama dengan 4, B sama dengan min 3, C sama dengan 5. Lalu kita dapatlah fungsi kuadratnya Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita masukkan Y sama dengan 4X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5. Silahkan kerjakan latihan halaman 23 pada tugas mandiri nomor 1 sampai dengan 4 di buku modul. Nah, materi kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.